Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cara meningkatkan plafon rezeki dan mengenal nilai kerja ya. Gini, pernah kita lihat misalkan di suatu tempat ada orang yang kerjanya itu biasa-biasa saja, tapi kok rezekinya besar banget. Ada juga orang yang ikhtiarnya itu siang malam tapi kok hasilnya gitu-gitu saja. Nah, perlu kita ketahui bahwa dari segi ikhtiar mungkin yang kerja keras ini lebih besar, dan yang santai-santai ya kerjanya juga nyantai banget. Nah, tapi rezekinya kok banyak. Nah, itu biasanya karena ada plafonnya. Yang plafonnya walaupun dia santai, tapi kalau plafonnya itu besar ya, dia akan ada aja jalan untuk mendapatkan rezeki. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita ini walaupun mungkin santai ataupun walaupun kita ini ikhtiar maksimal, hasilnya juga nanti bisa maksimal. Biar nggak bingung, kita lihat gambaran umumnya di slide-slide berikutnya ya. Jadi ini penjelasannya. Nah, pertama yang harus kita tanamkan bahwa kita ini harus kaya ya. Jadi kalau kita ini saya hidupnya sederhana saja, saya sudah cukup kok gini, ya udah, berarti plafon kita nanti kapasitas diri ya atau plafon kita ya akhirnya jadi kecil. Jadi mau mendapatkan income yang besar, mendapatkan rezeki yang banyak, itu terbatas oleh mindset dan kata-kata kita sendiri. Ya segini udah cukup kok, segini udah nyaman kok. Nah, yaitu akhirnya mau kita mau dapat rezeki besar ya jadi nggak hadir, nggak bisa, karena kita sendiri sudah menolaknya. Jadi kita ini agar plafon kita besar, pada rezeki kita besar, agar dapat income besar, rezekinya banyak, miliki dan tanamkan di mindset kita bahwa kita ini harus kaya. Manusia diturunkan ke dunia bukan untuk bekerja keras mencari sesuap nasi, tetapi untuk bisa hidup sejahtera, cerah dan bebas merdeka. Ya, ini teladan kekayaan di Islam. Semua nabi dan rasul orang kaya. Nabi Muhammad dan Islam adalah orang kaya ya. Kenapa sih kita harus kaya kan? Nah, ternyata di agama Islam pun para pendahulu kita pun juga kaya. Sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah orang kaya. Islam masuk Indonesia di bawah saudagar yang kaya. Ketua Wali Songo Maulana Maghribi adalah orang kaya. Pendiri NU dan Muhammadiyah adalah orang kaya. Serikat Dagang Islam adalah perkumpulan saudagar kaya. Jadi ketika kita ini menanamkan dalam mindset kita bahwa saya harus kaya, saya harus sukses, saya harus berkelimpahan, saya harus bisa mendapatkan lebih banyak rezeki. Nah, di situ sebagai bentuk langkah pertama agar rezeki itu ataupun income ataupun uang ataupun bisnis kita ini bisa berkembang mendapatkan yang banyak, karena dimulai dari mindset kita ya, bahwa oh iya ternyata saya juga harus kaya. Ternyata orang-orang yang dahulu pun juga banyak yang kaya. Karena ketika kita kaya mendapatkan income besar, kita juga bisa bermanfaat bagi orang sekitar kita, orang banyak ya kan. Kalau kita hidupnya pas-pasan, mau berbagi pun jadinya susah kan. Wong buat hidup aja juga pas-pasan, bagaimana mau berbagi lebih banyak lagi pada orang lain. Terus kemudian ini ya, profil-profil orang kaya. Di sana ada Bill Gates ya kan. Ada orang Indonesia juga. Kemudian Heru Tanjung ya kan. Ada Mark, kemudian ada siapa lagi ini? Pemilik Amazon. Nah, ini Mark ini yang punya Facebook. Nah, ketika kita punya kekayaan berlimpah, kita bisa berbagi lebih banyak pada orang, bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kekayaan itu kita identikan dalam diri kita dan hati kita, pikiran kita, bahwa kita ini bisa berbagi lebih banyak, bisa bangun masjid, bisa memberi orang miskin misalkan, memberi orang yang tidak mampu, bisa umroh bareng, bisa ke Mekah
bersama keluarga. Nah itu kan semuanya butuh uang, butuh rezeki yang banyak. Kan kita manusia itu selain didasari dengan doa kan kita harus juga ikhtiar. Nah usahakan semua itu harus sinkron ya. Semuanya itu ya diawali dengan pola pikir ya, plafon rezekinya tinggi ya. Jadi kita harus bermimpi besar. Kemudian kecerdasan finansial tinggi. Nah ini cara mengelola keuangan kita. Kemudian kemampuan teknis. Kalau kita di binasa tentu kita harus memiliki kemampuan membangun jaringan, karena percuma kita punya angan-angan yang tinggi kalau kita nggak tahu cara dan jalannya harus seperti apa. Jadi kita harus juga tahu step by stepnya, masuk akalnya itu dari income apa. Nah seperti itu ya. Kalau di binasa tentu kita harus membangun jaringan, karena dengan membangun jaringan kita bisa mendapatkan income yang besar. Kemudian B, kemampuan membangun sistem, yaitu membuat tim-tim kita ini bisa berjalan, bisa terdidik, bisa terbina, seperti itu. Hidup adalah peniruan. Jika kita ingin menjadi orang kaya ya, miliki pola pikir orang kaya dan kemampuan teknis orang kaya. Jadi teman-teman ketika melihat teman kita sukses, teman kita banyak closingan, teman kita berhasil, itu jangan kita iri ataupun dengki pada mereka. Namun kita bersyukur, kemudian kita dekati, kita akrabi agar kita mendapatkan ilmu, agar kita mendapatkan wawasan cara seperti mereka bisa kaya, bisa sukses ya. Misalnya di NASA ya, dekati apren-apren kita, mentor-mentor kita, kenapa dia bisa sukses, kenapa dia bisa berhasil. Kita harus juga bisa memiliki pola pikir seperti mereka. Karena kan bagaimana kita bisa sukses dan berkelimpahan kalau kita sendiri membenci orang-orang tersebut ya kan. Ibaratnya kita pengen uang banyak, pengen sukses, pengen rezeki besar, tapi kita membenci orang-orang sukses. Nah kan bertolak belakang nih. Nah sehingga ketika kita melihat orang lain sukses, maka kita doakan aja semoga semakin sukses, sehingga vibrasinya, energinya juga akan kembali ke kita. Jadi itu ya, kita itu nggak boleh memiliki pola pikir iri dengki pada orang yang sudah sukses. Kalau bisa kita dekati, kita akrabi, terus kemudian kita curi ilmunya, kita timba ilmunya, kita mau belajar ilmunya bagaimana dia bisa berhasil seperti itu ya. Itu untuk salah satu cara meningkatkan plafon rezeki kita akan semakin besar ya. Selain tadi dari mindset kita yang harus kita perbaiki, kemudian kita harus juga, ini poin kedua, bisa memiliki pola pikir dan mindset seperti orang-orang sukses. Setiap orang ya memiliki plafon atau batas rezeki. Plafon rezeki kita merupakan rata-rata rezeki 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Penghasilan kita akan selalu berada di bawah plafon rezeki kita. Dengan kemauan, pikiran sadar dan usaha keras, untuk sementara kita bisa meningkatkan rezeki di atas plafon. Tetapi pikiran bawah sadar kita akan menariknya lagi ke bawah. Untuk meningkatkan penghasilan secara permanen, plafon rezekinya harus dinaikkan. Jadi agar plafon ataupun wadah rezeki kita ini besar ya, kita harus bisa bergaul pada orang-orang yang punya income dan penghasilan yang besar. Yang seperti misalkan kita pengen punya penghasilan 10 juta, ya kita bergaul pada orang-orang yang punya income-nya 10 juta. Nah ini apa sih manfaatnya? Karena ketika kita bergaul pada mereka, kita akan terpengaruh pola pikirnya, cara berkembangnya, cara mindsetnya, cara suksesnya seperti apa, sehingga nanti income kita juga nanti akan mudah naik juga. Misalkan kita punya income-nya 1 juta 1 bulan, ketika kita mau bergaul pada orang-orang yang income-nya 10 juta, nanti otomatis mindset dan pola pikir kita akan berkembang. Nah plafon kita atau wadah rezeki kita akan makin besar juga. Lambat laun entah bagaimana caranya, kita nanti juga akan bisa mendapatkan 10 juta per bulan. Karena apa? Setiap yang poin kedua tadi,
plafon rezeki kita merupakan rata-rata rezeki 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh untuk rezeki kita. Ya, bukan berarti kita nggak boleh bergaul pada banyak orang, ya boleh, tapi kita lebih akrabnya pada siapa, karena nanti dengan lingkungan seperti itu akan mempengaruhi pola pikir dan mindset kita. Ketika kita misalkan ngumpul sama orang-orang suka gosip, ya mau nggak mau nanti lama-lama kita akan jadi ikut-ikutan jadi tukang gosip kan gitu. Tapi ketika kita mau berkumpulnya sama penjual minyak wangi, walaupun kita nggak jualan, ya sedikit banyak akan kecipratan bau wanginya. Nah seperti itu ya. Jadi misalkan 1,5 juta, 4 juta, 2,5 juta, 3,5 juta, 3 juta atau 1 juta. Nah income kita pasti akan rata-rata dari 6 orang ini. Mungkin ya 2 juta atau 3 juta atau 1,5 juta. Mau ke 10 juta akan sulit. Karena apa? Lingkungan yang mempengaruhi kita itu mindsetnya ya income-nya segini. Nah pasti nanti income kita akan muter-muter segini. Jadi ketika kita ingin sukses di NASA misalkan, pengen punya income besar, maka kita akrablah pada upline, mentor, kemudian mengikuti cara pola pikirnya, cara kerjanya. Otomatis cepat atau lambat income kita akan bisa meningkat seperti mereka. Nah ini ya, misalkan rata-rata kita 3 juta per bulan, kita tingkatkan, plafon kita akan semakin tinggi ya. Dari itu tadi ya, mindset pertama, kemudian cara pikirnya orang kaya, kemudian tempat pergaulan kita, itu poin ketiga. Kalau bisa ditingkatkan kepada orang yang punya income besar, karena nanti akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara kerja kita. Misalkan lagi kita di bisnis tentu ya siapa lagi kalau bukan upline kita, mentor-mentor kita, seperti itu. Nah untuk teman-teman yang mau mendengarkan ataupun melihat video ini juga sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk meningkatkan plafon rezeki, sehingga teman-teman juga wawasannya akan terbuka dibandingkan teman-teman yang lain yang nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu lagi untuk terus berkembang di bisnis. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Selamat untuk teman-teman juga yang mau mendengar atau mau melihat video-video ini. Nah, ini sebagai salah satu juga bentuk meningkatkan plafon rezeki. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.